Kemudian yang Piala Asia Senior ini untuk bisa lolos 16 besar ini kansnya masih ada. Kalau seandainya gagal, gue pikir sepertinya sulit ya buat Sintayong untuk bisa bertahan ya, untuk bisa dipertahankan PSSI meskipun dia kita harus respect dengan apa yang dilakukan Sintayong. Dia mengubah wajah sepak bola Indonesia jadi lebih mewah ya, karena dia berani, ini pelatih satu-satunya pelatih gue lihat yang berani potong generasi. Ya, di mana Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023. Cuman persiapannya ini kurang lebih kalau saya baca tuh sekitar sebulan ya. Kurang dari sebulan. Kira-kira cukup nggak sih persiapan ini? Nggak cukup ya. Kenapa gue bilang nggak cukup? Karena kita ini, Indonesia ini bukan tim-tim Eropa. Sebetulnya kalau gue lihat itu sih, yang salah bukan makan mie instannya, tapi adalah menguploadnya ke media sosial. Yang penting semua berjalan beriringan. Naturalisasi jalan, pembinaan usia muda jalan, kompetisi juga jalan. Karena sebuah timnas itu omong kosong lah kalau tidak lahir dari sebuah kompetisi yang sehat. Hai, para pencinta sepak bola tanah air, tak terasa sekitar seminggu lagi kita akan menghadapi yang namanya Piala Asia 2023. Pastinya timnas Indonesia sudah berjuang, sudah mempersiapkan segalanya sampai pemusatan latihan ke Turki dengan 3 laga uji coba, menghadapi Libya 2 kali dan nanti terakhir menghadapi Iran. Sayangnya, di laga terakhir melawan Libya kita dibantai 0-4. Lalu pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi Piala Asia 2023? Untuk membahas itu kita sudah kedatangan salah satu komentator kawakan di tanah air, yaitu Abdul Haris. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Bung Ais ya. Bung Ais ini salah satu jurnalis senior di sepak bola Indonesia. Bahkan dia menjadi salah satu yang sempat selfie dengan Cristiano Ronaldo. Ceritanya gimana itu ceritanya? Itu udah lama ya, itu tahun 2008. 2008. Saat final Liga Champions 2008 di Moskow, Rusia. Manchester United. Cristiano Ronaldo masih bela Manchester United saat itu. Menghadapi Chelsea. Ya? Menghadapi Chelsea. Saat itu dia lewat di mix zone, sebetulnya nggak boleh foto di mix zone, tapi yang namanya jurnalis Indonesia itu bandel-bandel ya. Jadi ngeyel aja kita, dan ada satu kata kunci, hello Cristiano, I'm from Indonesia, dan dia berhenti. Begitu dia mendengar kata Indonesia, langsung dia berhenti dan dia selfie. Dia kita sempat ngobrol sebentar, terus kita selfiean, minta difotoin waktu itu sebetulnya, karena saat itu belum ada kamera selfie yang bagus ya, masih pakai kamera digital waktu itu, kamera pocket, dan waktu itu difotoin oleh salah seorang jurnalis yang ada di situ, minta tolong orang. Tapi ini juga menjadi bukti ya kalau Indonesia ini selalu ada tempat yang spesial bagi Cristiano untuk kata Indonesia. Sama seperti kita nih, pastinya kita punya tempat yang spesial buat kata Indonesia, di mana Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023. Cuman persiapannya ini kurang lebih kalau saya baca tuh sekitar sebulan ya. Kurang dari sebulan. Karena kan pemusatan latihan di Turki itu, di Antalya Turki itu mulai 20 Desember. Dan itu pun belum semuanya kumpul. Pemain-pemain abroad ya, terutama pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hapner, Rafael Strijk ini datangnya telat. Mereka baru datang setelah tahun baru. Artinya dari 20 Desember sampai awal tahun baru ini masih belum komplit. Dan kemarin juga Justin Hapner baru datang semalam sebelum menghadapi Libya. Begitupun Jordi Amat baru datang kalau nggak salah itu tanggal 1 ya, tanggal 1. Kemudian juga Elkan Bagot baru saat itu belum datang, baru datang tanggal 3 kemarin. Artinya memang secara persiapan kita masih penuh tanda tanya ya. Dan juga kalau kita nilai kan Indonesia ini sebetulnya memang butuh persiapan yang agak panjang. Sedangkan yang jadi masalah ya, 15 Januari kita udah kick off melawan Irak. Ya, sebagai laga pertama. Artinya ini ya tinggal hitungan minggu berarti ya. Kira-kira cukup nggak sih persiapan ini? Nggak cukup ya. Kenapa gue bilang nggak cukup? Karena kita ini, Indonesia ini bukan tim-tim Eropa,
bukan tim-tim Amerika Latin yang persiapan seminggu 2 minggu cukup. Kalau Indonesia ini antara setiap pemainnya beda kesiapannya, kebugarannya beda. Karena saat mereka berada di timnas, mereka ini kedisiplinannya terjaga, latihan fisiknya terjaga. Tapi saat balik lagi ke klub, ini beda-beda. Ada pelatih klub yang memang menggenjot fisik, ada yang enggak. Sehingga saat mereka dipanggil ke timnas, mereka ini butuh latihan fisik lagi. Itu yang membuat Coach Sintayong kan di awal-awal nih dari tanggal 20 sampai tanggal 1 sebelum lawan Libya yang difokusin fisik. Kenapa? Karena memang kebugarannya ini setelah mereka kembali ke klub hilang, berkurang gitu, disiplinannya berkurang. Ini yang gue pikir jadi nggak cukup buat tim nasional Indonesia dengan TC yang sedemikian rupa. Dan praktis kan TC yang betul-betul TC itu baru terlihat saat mereka kumpul. Artinya kan setelah tanggal 2 Justin Hubner kumpul, setelah tanggal 3 lah, tanggal 3 Elkan Bagot datang, baru kemudian praktis kurang dari 2 minggu malah. 13 hari ya. 13 hari Indonesia ini betul-betul komplit untuk melakoni pemusatan latihan. Ini yang jadi kekhawatiran kita. Cukup nggak sih waktunya segitu gitu loh. Dan sebetulnya kan banyak PR yang harus dibenahi oleh Coach Sintayong. Bagaimana Justin Hubner baru gabung, artinya secara adaptasi, secara kualitas kita nggak perlu ragukan pemain ini. Kualitas Liga Inggris ya? Kualitas Liga Inggris, tapi adaptasinya kan nggak bisa begitu mudah menghadapi rekan-rekannya yang banyak bermain di liga lokal. Tuannya baru dan dia harus mengenal dulu. Betul. Gitu. Persiapan kurang nih, tapi jadi seperti pesimis ya. Cuma mungkin kita bahas dulu deh peta kekuatannya di Piala Asia ya. Ya. Kita tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kita bahas satu-satu. Dari yang paling kuat dulu deh, Jepang. Kalau Jepang ini kekuatannya ngeri, Koro. Karena 26 pemain yang dibawa oleh pelatih Haji Memoriyasu, 20 itu adalah pemain-pemain yang main di Eropa. 5 yang main di Liga Jepang, 1 main di Qatar. Artinya memang pelatih Haji Memoriyasu ini pede banget dengan skuad ini. Dia bilang bahwa tidak ada bintang di skuad ini. Bahkan dia yakin bahwa tim ini punya 2 skuad. Yeah. Jadi siapapun yang diturunkan, ini the best team. Nah ini, dan hasilnya kita bisa lihat tuh. Thailand. 9 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Jepang, menang semua mereka. Dan rata-rata golnya tuh 4-5. Terakhir mereka menang 5-0 lawan Thailand. Nah, dan itu timnya bukan tim inti ya? Itu bukan tim inti. Bukan tim inti bahkan. Betul. Mitoma masih cedera dan artinya memang dengan skuad seperti itu, termasuk tim nasional Jerman ya. Hansi Flick dipecat gara-gara kalah dari Jepang. Ini memang membuat Indonesia harus siaga 1. Mungkin bukan parkir bus lagi, nanti parkir pesawat kali yang harus bisa dilakukan oleh Sintayong untuk bisa membendung serangan-serangan Jepang. Kalau Irak bagaimana? Kan kita tahu Irak pernah juara Piala Asia bersama 2007. Yonis Mahmud ya. Yonis Mahmud. Pahlawannya. Tapi kan sekarang udah nggak ada Yonis Mahmud. Kira-kira Irak seperti apa sekarang? Ya, memang kalau kita lihat Irak ini, mereka juga sebetulnya Jesus Casas ini pelatih yang belum lama-lama betul ya. Dan pelatih-pelatih Irak, pakar-pakar sepak bola Irak bilang tim ini sebetulnya masih punya kelemahan, terutama di lini pertahanan. Tapi sayangnya saat kita Indonesia bertemu dengan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tanggal 16 November lalu, itu nggak bisa dimanfaatkan oleh kita. Dan juga pemain kan saat itu seperti diteror oleh supporter yang main ada di Basra saat itu, jadi nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan kita kalah 1-5. Tapi kalau gue nilai sih Irak juga bisa dikatakan paling enggak kita kalau seandainya Coach Sintayong bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik pemain-pemain Indonesia, ya mungkin masih bisa nahan lah. Masih bisa nahan? Masih bisa nahan dengan catatan kita main dengan kualitas terbaik ya. Dengan kualitas terbaik, dan kalaupun kalah nggak seperti saat kita kalah di Basra 15 November lalu ya. Tapi sebenarnya ya kalau mau ngomong pertahanan ada benernya sih. Dalam artian 1 gol kita tuh Sian Patinama ya. Ya. Itu sebenarnya ada celah di sisi kanan pertahanan Irak yang
mereka tuh sedikit kecolongan sebenarnya. Iya, betul. Iya, kalau kita lihat pertandingan itu sebetulnya harusnya kita bisa colong 1-2 gol ya, dan 1 gol berhasil ya. 2 gol lah harusnya berhasil, tapi sayangnya memang dalam 2 pertandingan terakhir menghadapi Irak kemudian Filipina, ya pemain-pemain kita ini seperti di luar performa terbaik ya, kurang berkembang. Terakhir kita akan menghadapi mungkin yang cukup setara dengan kita. Ya, Vietnam. Kalau Vietnam, gue yakin kita bisa menang. Karena nggak ada Pak Hang Seo. Karena tidak ada Pak Hang Seo. Ini yang sangat membedakan ya. Pak Hang Seo, dia sangat luar biasa menyulap Vietnam dengan gaya bermain yang sedikit defensif dan serangan balik yang mematikan. Hasilnya kita bisa lihat juara Piala AFF 2018, kemudian juara SEA Games 2019, sempat menembus final Piala Asia U23 2018, artinya ini tim yang luar biasa. Dan sekarang banyak peninggalannya, tapi beda gaya mainnya di era Philippe Troussier. Philippe Troussier ini gaya mainnya gaya Eropa, main cantik, ala Perancis lah, permainan pelan dan tidak tricky. Ini yang membedakan. Artinya kalau pemain-pemain kita tidak dipancing emosinya, insya Allah kita bisa menang. Berarti nggak ada kejadian Doan Van Hove jilid 2 gitu, nggak ada? Insya Allah nggak. Dan yang paling penting adalah Philippe Troussier ini pernah dikalahkan oleh Indonesia 2 kali loh, Koro. 2 kali? 2 kali di Piala Asia 2004 kalau nggak salah saat itu. Ya. Saat itu dia pegang Qatar dan kemarin di semifinal SEA Games Indra Syafri. Indra Syafri, benar. Kalah juga mereka. Artinya memang ya kita harus optimistis ya untuk bisa mengalahkan mereka di Piala Asia ini. Dan fun fact-nya adalah si Philippe Troussier ini waktu kalah di Piala Asia langsung dipecat ya? Langsung dipecat. Dan juga ada fakta lagi bahwa Philippe Troussier ini sekarang pusing. Karena 6-9 pemainnya terancam tidak bisa dibawa. Dang Van Lam, kiper utama mereka, kemudian Ngoc Quan Hai, playmaker mereka, ini masih dalam kondisi cedera. Bagaimana dengan Nguyen Quang Hai yang merupakan salah satu ace-nya mereka? Iya, kabarnya juga sekarang masih belum pulih cedera ya. Apakah dibawa atau tidak ini masih tanda tanya. Dan kalaupun dibawa ya ini tentu tidak dalam kondisi terbaik. Jelas kabar ini kabar bagus buat Indonesia ya yang akan menghadapi mereka. Jadi ada sedikit ya optimistis dari Bung Ais. Tapi kalau gue langsung ini aja lah, langsung straight to the point. Ada peluang nggak kita ke 16 besar? Karena kan targetnya 16 besar kan targetnya. Ya. 16 besar di Piala Asia sekarang itu minimal kita punya 3 poin. 3 poin ya? 3 poin minimal ya. Atau kalau kita dapat 4 poin, aman ya? Aman, lolos. Karena dengan 4 poin kan berarti kita harus dapat 1 kali seri. Apakah itu lawan Irak? Kemudian kita harus menang lawan Vietnam. Itu yang paling utama. Tapi kalaupun kita kalah lawan Irak, asalkan kita menang lawan Vietnam, kan masih terbuka. Tapi syaratnya 1. Nggak boleh. Kita tidak boleh kalah dengan skor telak menghadapi Irak dan Jepang. Karena nanti kalau kita dapat 3 poin, itu nanti akan dilihat dari 6 grup yang ada, siapa peringkat 3 terbaik dari segi selisih gol, dari segi produktivitas, nanti akan dilihat di situ. Ya kalau kita kalahnya cuma selisih 1 lawan Irak, lawan Jepang, mungkin 2 dan 3, kita gitu. bisa cetak 2 gol lawan Vietnam, kans untuk bisa lolos terbuka. Tapi itu bebannya lawan Jepang berat ya, karena statistik bilang mereka rata-rata golnya 4 gol. Tapi kan Mitoma kemungkinan absen ya? Iya, Mitoma sedikit mengurangi lah. Tapi berarti dia pakai sistemnya selisih gol ya, bukan head to head ya? Enggak, head to head dulu. Tapi kan nanti kalau kita menang lawan Vietnam kan otomatis yang dihitung selisih gol gitu. Jadi sebagai informasi aja, jadi kan ada 6 grup nih buat sobat Okezone dan iNews ya. Ada 6 grup, nanti peringkat ketiga terbaiknya akan diambil 4 dari 6 itu. Iya. Jadi kita berharap paling tidak 4 itu kita masuk ya. Betul, paling tidak ya. Betul. Artinya asal kita menang lawan Vietnam,
kemudian tidak kalah telak lawan Irak dan Jepang, kans tetap ada. Sebenarnya kalau bicara soal peringkat ketiga, kita tuh pernah loh peringkat ketiga loh. Di 2007 ya kita sempat. 2004 peringkat 3 nggak itu? Tapi kan saat itu masih belum konsep seperti ini. Konsep peringkat 3 terbaik, 4 peringkat 3 terbaik lolos ke 16 besar itu baru terjadi di edisi 2019. Dalam artian begini, kita sempat jadi peringkat ketiga, dan kita beberapa kali ikut lah, meskipun bisa dihitung dengan jari. Ya, gitu. 4 kali ya, ini yang kelima. Sebenarnya posisi kita di sepak bola Asia itu di mana sebenarnya? Apakah kita sudah bisa bersaing? Kalau misalnya di Eropa kita mengenal yang namanya UEFA Nations League, ada Liga A, B, C, dan D. Kita ada di mana kira-kira tiernya itu? Ya, kalau gue pikir kita masih di C lah ya. Di C ya? Di C. Jadi, di C. Kalau di D kan artinya tim-tim terbawah lah ya. Kalau di C ya paling enggak kita masih di bawah tim-tim sekelas Jepang, Irak, Saudi itu di A lah. Korea ya? Iya, Korea segala macam. Dan di B ini mungkin ya di bawah mereka, Uzbekistan dan segala, kita di C lah. Ya. Masih berkutat di situ. Di C yang berusaha masuk ke B. Masih cukup jauh lah untuk bisa dibilang target kita Asia. Dan sebenarnya menjelang Piala Asia ini ada satu polemik yang cukup menghebohkan di lini masa media sosial. Sebelum tahun baru, tiba-tiba ada pemain yang lagi TC nih, lagi full TC, kedapatan masak mie instan. Itu kira-kira gimana? Apa sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau gue lihat itu sih, yang salah bukan makan mie instannya, tapi adalah menguploadnya ke media sosial. Ini karena netizen kita ini kan memang netizen yang sangat responsif ya. Saat pemain kita seperti Adam Alis mengomentari rekannya di Borneo yang liburan, enak ya liburan, langsung rame. Kemudian juga ada uploadan dari Marcelino Ferdinand soal mie instan juga langsung rame. Karena sebetulnya kita perlu lihat dulu nih, kalau mie instan itu sebagai makanan utama mereka, ini nggak boleh. Nggak boleh, karena pemain itu apa yang dikonsumsinya ini akan menentukan kualitas kebugaran dia. Tapi kalau cuma sekali-sekali aja, it's okay. Karena kita tahu Thomas Partey ya, dia sangat suka dengan merek itu ya, dengan mie instan ya, salah satu merek mie instan, dan nggak masalah karena bukan makanan utama gitu, dan nggak boleh sering-sering juga gitu. Artinya ya kalau cuma sekali aja sih no problem, nggak ada masalah juga. Dan salah satu dokter juga pernah bilang bahwa nggak masalah atlet makan mie instan asal jangan sering, jangan kecanduan. Ya kalau dalam sebulan atau dalam 6 bulan sekali, 2 kali, 3 kali, it's okay lah. Ya kalau sehari 3 kali itu baru agak wadaw ya. Itu ya. Agak wadaw, itu atlet atau mahasiswa. Kayak sebuah iklan ya dulu. Betul. Ya. Tapi Sintayong ini sebenarnya memang lagi pusing nih. Karena selain masalah polemik mie instan, pemain naturalisasi ya bisa kita sebut, itu juga lagi dihujat-hujatnya nih, lagi rame. Justin Hapner, dia blunder, dia tiba-tiba melakukan passing yang sangat wow gitu. Terus juga ada Jordi Amat juga lagi dibully juga sama netizen karena dia 2 kali blunder ya. Lawan Irak, lawan Filipina. Iya, lawan Filipina juga, lawan Irak juga ya. Dan Libya ya. Dan kemarin juga agak sedikit blunder itu. Blunder juga. Diawali blunder Hapner yang gol kedua. Oh, kedua ya. Diawali passing Hapner yang salah, kemudian direbut, sempat diblok oleh pemain Libya, kemudian clearance dari Jordi ini justru mengarah ke pemain Libya dan jadi gol. Nah, ini pertanyaannya lebih ke sini. Mereka sedang dihujat dan mereka ada pemain naturalisasi. Sebenarnya sejauh ini nih kita udah banyak pemain naturalisasi. Seberapa efektif sebenarnya? Ya kalau kita nilai sebagai sebuah proyek jangka pendek sih ini cukup masuk akal ya. Masuk akal ya? Cukup masuk akal karena sebetulnya kan kita yang perlu dikejar ini pembinaan. Pembinaan usia muda, terus juga kompetisi yang bagus. Tapi kan masalahnya untuk bisa mengejar pembinaan usia muda dan kompetisi yang bagus ini butuh waktu yang lama. Sementara di depan mata ini adalah ada beberapa kompetisi-kompetisi, ajang-ajang yang harus diikuti.
Kayak kemarin Piala Dunia U17, kemudian juga ada nantinya ada Piala Asia U23 2024, kemudian ada kualifikasi Piala Dunia, ada Piala Asia. Artinya cukup masuk akal jika target jangka pendeknya adalah memanggil pemain-pemain keturunan. Dan yang perlu dicatat di sini pemain keturunan ya, yang memang punya darah Indonesia, yang punya background Indonesia, dan mereka juga punya hak loh untuk bisa dipanggil tim nasional Indonesia. Jadi dan Indonesia bukan negara pertama yang melakukan itu. Banyak negara-negara lain yang rebutan pemain. Misalnya Spanyol dulu rebutan Bojan Krkić ya dengan Kroasia. Diego Costa. Bahkan Spanyol sempat menggoda Lionel Messi untuk bisa bergabung dengan timnas mereka, walaupun Lionel Messi menolak. Diego Costa. Bahkan Perancis bagaimana? Oh, itu Perancis. Dia kata banyak campur-campur ya? Banyak campur-campur, kemudian juga Maroko. Maroko juga banyak campur-campur ya, artinya ada yang tinggal di Perancis, ada yang segala macam. Artinya naturalisasi ini sebuah hal yang biasa gitu loh. Tapi yang paling penting adalah jangan naturalisasi ini jadi target jangka panjang. Tapi target jangka pendek aja. Kalau memang kebetulan ada ya it's okay diambil gitu loh. Berarti sepanjang kalau ini cuma untuk jangka pendek aja, pembibitan pemain tetap dilakukan, it's okay. It's okay. Yang penting semua berjalan beriringan. Naturalisasi jalan, pembinaan usia muda jalan, kompetisi juga jalan. Karena sebuah timnas itu omong kosong lah kalau tidak lahir dari sebuah kompetisi yang sehat. Nah, ini Mas Ais Bung Ais ya tadi udah kasih kompetisi yang sehat. Pertanyaannya gini sih. Kita tahu sekarang banyak banget pemain naturalisasi nih. Pertanyaannya adalah, emang sesulit itu ya buat cari pemain di kolam lokal kita, alias Liga 1 gitu? Ya, kita fair aja lah. Liga 1 ini lebih besar kontroversinya ketimbang prestasinya. Dan cara paling gampang melihat kualitas Liga 1, lihat aja bagaimana prestasi klub-klub Indonesia di level Asia. Tim Indonesia mana yang sudah berprestasi di Asia? Sampai sekarang nggak ada. Sudah lama sekali ya? Sudah lama sekali nggak ada. Terakhir Persipura yang bisa masuk semifinal Piala AFC. Kemudian juga kalau kita melihat ke Malaysia, JDT pernah juara AFC Cup. BC Tero pernah juara di Asia juga, di Thailand. Dan kita bisa lihat di Liga Champions Asia, Thailand dapat 2 klub langsung, 2 slot lolos langsung, 2 slot langsung. Kemudian Vietnam juga, Filipina punya, Singapura punya, Malaysia punya. Indonesia setengah. Setengah. Kita harus lewat dulu dari playoff, kualifikasi dulu, lolos playoff. Baru kita bisa masuk ke fase utama. Ini kan artinya AFC menentukan itu kan bukan sembarangan, berdasarkan poin yang ditunjukkan wakil-wakil Indonesia di kompetisi Asia. Ini menunjukkan bahwa klub-klub Indonesia tidak mampu atau belum mampu bersaing di level Asia. Ini gambaran berikutnya setelah klub-klub ini tidak mampu bersaing, efeknya ke timnas. Bahkan yang tadi soal Liga Champions Asia, yang mirisnya kita udah masuk ke playoff atau kualifikasi, tapi langsung ketemu tim Jepang. Oh iya, gitu. betul. Tim Korea, gitu. Sama juga bohong sih sebenarnya. Ya itulah, karena yang kita lihat ya, kebiasaan klub-klub Indonesia itu lebih bangga main di liga lokal. Kalau main di liga lokal, tim inti. Tapi main di FC Cup misalnya, yang sekarang bisa dimanfaatkan, justru kebanyakan pemain-pemain lapis kedua. Nah, ini nyambung ke sekarang kan pemain tuh mungkin ada dilema ya, antara mereka abroad yang tadi mungkin main di luar negeri tadi, tapi mungkin menit bermainnya minim atau bahkan tidak ada, atau lebih baik mereka main di liga lokal aja, di Liga 1, tapi menit bermainnya, jam terbangnya pasti banyak. Ya, ini pertanyaan sulit ya. Karena untuk seorang pemain pilihannya ada 2. Karir atau uang. Karena kalau pilih uang,
klub-klub di Liga Indonesia ini menjanjikan bayaran yang lebih mewah. Ya, betul. Itu fakta gitu. Tapi kalau memilih karir, mereka harus berjuang di liga-liga luar. Yang jadi permasalahan, negara kita, pemain-pemain kita ini kurang mendapat percayaan dari klub-klub luar ya. Artinya misalnya Asnawi, kemudian juga Pratama Arhan, itu tidak lepas dari peran Sintayong untuk menjual mereka ke sana gitu. Kalau seandainya itu tidak dilakukan sebenarnya sulit. Tapi kalau ada pilihan, ada tawaran apakah main di luar negeri atau di lokal, kalau saya berharap pemain-pemain ini main di liga luar negeri. Lebih baik itu. Lebih baik main di liga luar negeri, apakah itu bahkan di level Asia pun tidak apa-apa. Di Malaysia boleh. Malaysia bahkan? Ya nggak masalah. Karena liga-liga luar ini lebih kompetisinya lebih terjaga ya, kualitasnya lebih terjaga ketimbang liga kita gitu. Liga kita ini masih menuju ke sana gitu. Masih belum sampai situ. Gitu. Tapi ya syukur-syukur mereka main di Liga Asia yang maju seperti Jepang, Korea, Saudi misalnya, tapi dengan jam bermain yang baik gitu. Ya, itu pastinya menjadi pertimbangan juga ya, dan mungkin menjadi kritik dari Bung Ais ya untuk liga lokal nih, gimana mereka memanage kompetisinya lebih baik lagi, karena biar gimana pun kalau mau bikin timnas yang hebat, kompetisinya harus bagus dong. Betul. Nah, ngomongin kompetisi, ada satu kompetisi yang bakal kita ikuti, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya. Di mana kita sudah dibantai 1-5 sama Irak dan ditahan Filipina 1-1. Ya. 1 poin dari 2 laga. Masih ada sisa 4 laga. Masih bisa lolos nggak? Kalau ini gue optimistis. Oh ya? Optimistis. Asalkan Indonesia tidak kembali ke setelan pabrik. Kalau Indonesia dalam performa terbaik, gue optimistis. Kan artinya udah jalan 2 pertandingan nih. Masih sisa 4 pertandingan lagi. 1 lawan Irak, 1 lawan Filipina di Indonesia. Dan di Vietnam ya? Dan 2 lawan Vietnam, iya. Home away. Artinya kalau kita dari 4 pertandingan itu menang 3, 10 ya. Kita lolos. 10 poin. Kita lolos. Targetnya itu aja. Kalau dari 4 pertandingan itu 1 saja kita kalah di Hanoi di kandang Vietnam, atau kita kembali ditahan Filipina, ketika main di Jakarta ya. Ketika main di Jakarta kelar. Tapi kalau dari 4 pertandingan ini kita 3 pertandingan itu menang, lawan Vietnam home away kita menang, kemudian juga lawan Filipina kita menang, insya Allah kita bisa lolos. Atau paling enggak di Hanoi kita seri deh. Gitu. Seri, kemudian di Jakarta kita menang lawan Vietnam dan lawan Filipina kita menang, lolos. Padahal mungkin waktu ketemu Irak di Jakarta kita seri ya. Mungkin aja kan? Mungkin aja. Itu akan memperbesar. Kalaupun kalah 1-2 kan kita tetap unggul poin dari Vietnam dan Filipina. Nah, iya. Asalkan kita 3 pertandingan itu bisa dapat poin lebih banyak ketimbang Vietnam dan Filipina. Minimal 7 lah ya minimal. Iya, minimal kita dari Vietnam kita dapat 4 dari Filipina kita dapat 3 lagi 7, betul. Sama 1 8. Tapi sebenarnya Sintayong pusingnya bukan cuma karena itu doang nih. Dia ada 3 target besar, yaitu adalah lolos 16 besar Piala Asia. Ya. Masuk babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026, sama satu lagi 3 besar Piala Asia U23 2024. Ya, ini rumit nih. Realistiskah dengan kabarnya dia nggak masuk agenda FIFA? Apa masuk? Nggak masuk. Kalau nggak masuk agenda FIFA, berarti pemain seperti Elkan Bagot mungkin tidak akan main. Ya. Justin Hapner mungkin absen. Ya. Marcelino juga mungkin tidak akan dilepas. Iya, itu susahnya. Karena yang namanya kompetisi kelompok umur nggak ada yang masuk kalender FIFA. Oke. Artinya klub punya alasan untuk menahan pemainnya. Bahkan bukan hanya klub luar negeri yang bisa nahan, klub lokal pun bisa jadi nahan. Itu yang harus diantisipasi oleh PSSI. Dan kalau begitu, kalau seandainya kita datang dengan skuad komplit ya, soalnya anggap saja Ipswich
izinkan Bagot, kemudian Wolverhampton izinkan Hapner, walaupun agak ngimpi sih ya. Anggap aja bisa lah. Kans kita untuk lolos ke 16 besar masih ada. Lolos ke 16 besar ya. Targetnya karena kan Yordania, Qatar, dan satu lagi Taiwan, Australia. Australia. Iya, kalau untuk kelompok umur ini so-so lah istilahnya, gapnya masih belum terlalu jauh lah ya. Kalau kita komplit masih ada harapan untuk lolos 16 besar. 16 besar ya. Targetnya? Tapi kalau untuk 3 besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia U23 ini berat. Oke lah, mungkin Piala Asia itu masih pertengahan tahun nih kan? Iya, Maret ya. Terus juga kualifikasi Piala Dunia juga masih berapa bulan lagi? Iya, Maret yang juga. terdekat aja ya ini Piala Asia, di mana seandainya Piala Asia Indonesia gagal masuk 16 besar. Sintayong amankah Sintayong? Berat ya. Berat. Serius? Karena kontraknya kan berakhir 30 Juni 2014. Kemudian 2024. Kemudian PSSI memberi target seperti yang tadi Koro bilang, 16 besar Piala Asia, kemudian 3 besar Piala Asia U23 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Yang terakhir realistis kalau menurut gue. Tapi yang kedua, peringkat 3 Piala Asia U23 berat. Kemudian yang Piala Asia senior ini untuk bisa lolos 16 besar ini kansnya masih ada. Kalau seandainya gagal, gue pikir sepertinya sulit ya buat Sintayong untuk bisa bertahan ya, untuk bisa dipertahankan PSSI, meskipun dia kita harus respect dengan apa yang dilakukan Sintayong. Dia mengubah wajah sepak bola Indonesia jadi lebih mewah ya, karena dia berani, ini pelatih satu-satunya pelatih gue lihat yang berani potong generasi, karena dia datang generasi Andri Tani dipangkas, dia berani masukkan pemain-pemain muda Witan, Egy, dan Dimas Derajat, Marcelino Ferdinand ya, bahkan Arkan Fikri sempat masuk meskipun akhirnya dicoret ya. Arkan Fikri ada baru saja dicoret dari 26 nama yang didaftarkan ke Piala Asia. Artinya dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong kita perlu respect, tapi kita juga mesti realistis bahwa fans sepak bola Indonesia ini lagi-lagi yang dilihat adalah hasil. Sepak bola itu adalah hasil bagaimana trofi yang didapat, dan Sintayong sejauh ini kan belum dapat trofi apa-apa gitu. Kalau gue sih maunya tetap dipertahankan ya, paling nggak kasih kesempatan 2 tahun lagi, karena kan ini naturalisasi baru diraih lah ya, baru didapat paling nggak sampai Piala AFF berikutnya lah. AFF berarti 2024 ya kalau salah. 24 ya, tahun ini ya berarti. Tahun ini. Paling enggak itu deh gitu. Kalau seandainya itu kalah juga ya monggo lah gitu. Oke, seandainya kita berandai-andai. Sintayong benar-benar mungkin tidak diperpanjang lagi. Siapa penggantinya? Nah, kalau pelatih asing kan di liga lokal kita cukup banyak pelatih asing yang bagus. Iya. Ada Thomas Doll di Persija, walaupun Persijanya ngos-ngosan, tapi gue pikir bukan salah Thomas Doll. Yes, betul. Karena skuad yang dimilikinya juga pas-pasan. Ada juga Bernardo Tavares yang musim lalu bisa juara dengan PSM Makassar. Dan ada Luis Mia juga yang masih nganggur ya. Gue pikir 3 nama ini bisa bisa diajukan lah untuk bisa jadi pelatih pengganti Sintayong. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk pelatih lokal. Gue pikir kalau Sintayong seandainya di-cut setelah Piala Asia atau setelah kualifikasi Piala Dunia, kan itu masih ada 6 bulan untuk menuju akhir tahun lah. Kalau gue pikir sebelum memberikan kepada pelatih asing, kasih aja dulu kesempatan pelatih lokal kita. Siapa kan nama lokal pelatih yang bisa? Kalau gue sih kepengen Coach Indra ya, Coach Indra Syafri dikasih kesempatan. Paling enggak menunjukkan kapabilitasnya untuk pegang tim ini. Karena
dia kan itu bisa dibilang pelatih tersukses ya untuk di Indonesia, walaupun kelompok umur. Benar. 3 trofi ya, 3 trofi U19, 2013, kemudian juga 2022, 2019 ya, dan kemarin SEA Games. Artinya memang ya bukan tidak mungkin justru di tangan pelatih lokal kita dapat trofi. Oke lah, tapi kalau misalnya itu pelatih ya, bagaimana dengan nasib pemain yang sudah dinaturalisasi, di mana mereka itu dinaturalisasi atas dari permintaan dari STY gitu, Sinteyong. Sedangkan kan biasanya pergantian pelatih, pemain pun juga bisa saja berbeda kan? Bisa. Nah itu bagaimana itu? Iya, gue pikir sih nggak ada masalah Koro. Karena yang namanya pelatih kan pasti dia akan memanggil pemain-pemain terbaik. Dan selama pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Hafner ini terus menunjukkan kualitas terbaik, ya jangan khawatir, pasti dipanggil oleh pelatih timnas siapapun itu gitu. Balik lagi tergantung kualitasnya. Kualitas pemain pasti, yang namanya pelatih ya, mereka kan dikasih target hebat, target mewah, juara ini, lolos itu, pasti mereka akan mencari siapa pemain terbaik yang sesuai dengan skema mereka. Oke lah, ini sebagai penghujung, sebagai terakhir, kita pengen tahu nih, kalau menurut Bung Ais dengan komposisi 24 pemain yang pilihan STY saat ini, 26 ya jadinya, 26 itu starting 11 yang harusnya harusnya terbaik yang bisa dikasih STY itu seperti apa? Dari formasi dulu deh. Dari formasi, feeling gue STY bakal pakai pola 3 back. Tetap 3 back ya? 3 back, bisa 3-5-2 atau 5-3-2. Ya, ketika 3 back sentral ya, 3 back tengah ya. Kalau termasuk back kanan kiri bisa jadi 5. Ketika bertahan itu ya. Ketika transisi menyerang dia bisa jadi 3-5-2. Ya, feeling gua karena saat lawan Argentina 5-3-2 itu yang dimainkan. Lawan Turkmenistan juga pola itu ya. Kemudian juga lawan Irak, lawan Filipina kemarin main pola itu. Feeling gue kok STY bakal memainkan pola itu lagi. Udah pakem ya. Karena bukan masalah pakem. STY ini pelatih yang menerapkan pola berdasarkan lawan. Ini STY bisa dibilang pelatih yang paling susah ditebak. Bunglon ya? Bunglon, dia bisa main 4-4-2, tiba-tiba main 3-5-2, main 4-3-3, 4-2-3-1, semua pernah dilakoni oleh dia. Tapi untuk Piala Asia ini, karena lawan-lawannya adalah Vietnam, kemudian Jepang dan Irak, yang levelnya bisa dikatakan Jepang dan Irak di atas kita, pola 5 back ini pola yang paling masuk akal, 5-3-2. Kalau dari kiper dulu? Kiper Hernando Ari lah. Bukan Thiago Trisno? Bukan. Hernando kiper paling muda tapi kualitas refleksnya paling bagus. Tapi kadang-kadang dia kalau untuk lompat agak kurang ya kadang-kadang. Iya, tapi kita bisa lihat lah saat menghadapi Filipina, kalau kipernya bukan Hernando mungkin kita kalah lagi. Berarti kita ke back tengah dulu kali. Back tengah 3 feeling gue itu adalah Jordi, kemudian Hafner, dan satu lagi Bagot. Rizky Ridho? Ya, Rizky Ridho berarti harus duduk di bangku cadangan. Atau bisa jadi Rizky Ridho main, Rizky Ridho, Hafner, dan Bagot, Jordinya yang didorong ke tengah. Ke pivot berarti ya? Ke pivot. Wingback kanan, wingback kiri? Wingback kanan kiri sepertinya di kanan STY dengan pemain yang bisa dibilang, orang bilang anak kesayangan ya, Asnawi Mangku Alam. Di kiri Sein Patinama. Berarti kita nggak akan melihat lemparan ke dalam jarak jauhnya Pratama berarti? Belum. Karena Pratama ini kan kita harus realistis bahwa dia kan nggak pernah dapat menit bermain yang cukup di Tokyo Verdy. Jadi ya Sein Patinama yang harusnya bisa masuk sebagai starting 11 di back kiri. Itu adalah wingback kiri. Pivot di tengahnya 2. Pivot di tengah 3 dong berarti. 3 ya? 3 kan 5-3-2 ya. Yang satunya Satunya kalau seandainya Jordi Amat didorong ke tengah, di situ posisi Jordi. Kalau seandainya Jordi di belakang, itu Mark Klok, kemudian Ivar Jerner dan Marcelino Ferdinand. Cuma mungkin prakteknya Marcelino lebih ke depan ya? Iya, ini nantinya 3 ini kan
Marcelino-nya akan dikasih kebebasan untuk jadi gelandang serang. Kalau kita jabarkan ini sebetulnya bukan 5-3-2 tapi 5-2-1. Iya, 5-2-1-2. 1-2 ya. 5-2-1-2. Betul. Lawan Argentina kan mainnya begitu. Dan di depan dua striker ya Dimas Derajat dan Rafael. Berarti Dendi cadangan Oki, lah. Ramadan Sananta belum cadangan lah. Tetap dua itulah. Ya jadi itu adalah prediksinya Bung Ais. Mungkin buat para netizen bisa langsung saja tulis di kolom komentar kira-kira starting 11 terbaik STI nanti seperti apa. Tapi pastinya ya ini Piala Asia udah lama banget kita nggak lolos Piala Asia. Ya. Terakhir kali itu harga bensin berapa, sekarang udah berapa, dulu terakhir juga, 2007 ya? Iya 2007 ketika kita tuan rumah. Terakhir beli gorengan tuh 1.003 itu dulu. Banyak ya? Iya, sekarang 1.000 mana dapat sekarang kan. Jadi harus kita rayakan keberhasilan kita main di Piala Asia, semoga hasilnya baik. Bung Gas aja optimis ya, kita bisa 16 besar. Jadi kenapa kita nggak optimis gitu kan. Oke itu aja, thank you banget Bung Ais. Sama-sama. Udah datang gitu, kapan-kapan kita undang lagi. Itu aja, akhir kata kita pamit. Bye.